Setelah memastikan kalau abang dan juga kakak iparnya pergi dan tentunya Nara sudah bisa main ke rumah kakak iparnya. Nara pun masuk kembali ke dalam mall, akan menemui kembali papah dan mamahnya. Kamu dari mana Nara? Ngapain kamu di sini? Suara yang sangat Nara kenal pun berhasil membuat gadis usia 13 tahun itu terkejut. Papah, ngapain papah di sini? Tanya balik Nara dengan wajah dan sikap yang cukup membuat Tommy menelisik Nara karena gerak-gerik tubuh Nara cukup membuat heran. Seperti ada yang disembunyikan oleh gadis kecil itu. Papah juga mengajukan pertanyaan yang sama barusan, kenapa kamu di sini? Lalu kamu tanya papah juga kenapa papah di sini. Apa ada yang kamu sembunyikan? Lalu tadi yang berjalan siapa apa itu Kara dan Jati? Tanya Tommy dengan nada yang cukup dingin. Nara yang sadar kalau gerak-geriknya menarik perhatian Tommy pun menarik nafas dalam dan mencoba untuk bersikap tenang kembali. Agar Tommy tidak mencurigainya lagi. Bukan Pah, itu bukan kakak Kara dan juga bukan Abang Jati. Tadi Abang Dewa dan ceweknya, jawab Nara, gadis itu sudah berjanji kalau tidak akan membocorkan apa yang tadi ia temui. Apalagi Nara juga berdiri di pihak kakak iparnya sehingga tidak ingin Tommy mengetahui hubungan abang dan kakak iparnya yang sebenarnya. Bisa-bisa kalau papahnya tahu maka dirinya akan kehilangan Kara dan abangnya lagi. Nara tidak ingin hal itu terjadi, karena gadis kecil itu baru merasakan kasih sayang yang tulus dari Kara. Sehingga ia tidak ingin kehilangan orang yang peduli lagi dengan dirinya. Tommy kembali memberikan tatapan yang menelisik. Kamu jangan coba-coba berbohong dengan papah, karena papah paling tidak suka dibohongi. Tommy memperingatkan anak bungsunya dengan nada yang mengancam. Nara hanya memberikan senyum terbaiknya. Nara tidak punya keberanian untuk berbohong sama mamah dan juga papah. Nara tidak akan berbohong, balas Nara dengan pandangan mata yang menunduk. Bagus, kalau gitu cepat masuk kita akan pulang, kamu masih kecil jangan ikuti jejak abang kamu, titah Tommy dengan nada yang ketus dan dingin. Kara langsung mengangguk dengan mengikuti kemana Tommy pergi. Di belakang Tommy gadis kecil itu pun menghembuskan napas lega karena berhasil memberikan kepercayaan papahnya. Meskipun Nara tidak terlalu yakin kalau papahnya sepenuhnya percaya dengan ucapan dirinya. Asteris 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 asteris. Masih di tempat yang sama. Kamu ngapain sih, harus baik-baik sama Nara nanti dia kalau membuka rahasia kita bagaimana? Lagian dia jadi besar kepala kan kalau kamu bela terus, protes Jati ketika Kara menghampiri dirinya yang sedang duduk di atas motor pinjaman dari Dewa. Kara yakin Nara tidak akan mengatakan apapun tentang kita. Nara bicara seperti itu karena terlalu senang meledek abangnya yang tukang marah. Makanya jangan marah-marah terus agar Nara tidak meledek abang terus. Kara tersenyum dengan manis di hadapan Jati. Istri ini malah ikut-ikutan meledek suaminya. Baru ketemu sekali dengan adik iparnya sudah berani meledek Jati bagaimana kalau ketemu setiap hari bareng Kara bisa-bisa jadi tim untuk ngerjain Jati lagi. Awas aja kalau anak kecil itu berani bocor, aku tambal bibirnya dengan lem Alteco, lem Korea yang kekuatannya bisa ngelem bibir sekaligus giginya biar tidak bisa membuka lagi mulutnya termasuk minum dan makan. Siap yang tidak senang meledek Jati, kalau laki-laki itu memang sangat lucu. Jangankan Nara bahkan Kara pun sudah mulai ketularan iseng seperti adik iparnya. Galak banget bang, gitu-gitu dia adik kamu loh, ledek Kara, sebari mengedipkan matanya. Di aku mah nggak pengin punya adik kayak dia, kalau sudah bisa ditukar udah aku tukar tuh dengan yang lebih kalem dan nggak ngeselin. Udah jangan marah-marah terus gimana kalau kita pulang dan sekarang gantian jalan-jalannya jangan ke mall, tapi ke pasar malam mungkin saja kalau ke pasar malam tidak akan ketemu keluarga Jati. Kara mencoba menghibur suaminya. Benar saja wajah Jati jauh lebih enak dilihat daripada tadi. Ya udah kita cari tempat lain, baru pulang. Gara-gara ketemu sama keluarga mood jadi hancur, gerundel Jati. Mereka pun kembali meninggalkan mall besar itu bertepatan dengan Jati Tommy dan keluarganya juga meninggalkan mall yang sama juga. Kembali Jati memasangkan helm pada sang istri dengan mesra setelahnya mencium kening Kara. Cinta banget sama cewek ini, ya Allah, ucap Jati sembari mencium kening sang istri yang makin cantik dan glowing. Meskipun dulu juga glowing, tetapi sekarang sejak punya pemasukan sendiri Kara pun perlahan mengenal perawatan dan skincare dan make up tipis-tipis juga sudah bisa menggunakannya sehingga dilihat makin membuat hati abang Jati cenat-cenut. Kara juga cinta banget sama Jati,
coba jangan marah-marah terus. Pasti cinta Kara makin besar, balas Kara dengan hati-hati. Bukan Kara tidak suka dengan cara Jati berbicara, hanya saja kalau kelamaan bertengkar terus dengan adiknya meskipun nantinya akan baikan lagi juga didengarnya kurang enak. Sehingga Kara pelan-pelan menasihati Jati dengan cara yang lembut agar tidak marah-marah terus. Bagaimana mau punya anak nanti kalau diledek Nara aja udah langsung kayak kompor meleduk. Iya nanti dicoba sabar pelan-pelan, balas Jati yang langsung dibalas senyum manis dari Kara. Mereka pun kembali meninggalkan mall mewah itu. Bertepatan waktu yang sama Tommy dan keluarganya pun meninggalkan tempat yang sama. Pah, lihat deh itu kayaknya Jati. Tapi dengan siapa dia? Kayaknya ceweknya berhijab. Tapi masa iya Jati, kan dia belum bisa jalan. Pandangan Tommy, Iren dan juga Nara menatap ke sebuah motor yang tengah ngantri untuk keluar mall. Dek, wajah Nara pun langsung berubah melihat abang dan kakak iparnya. Sembari menunggu antrian pembayaran tiket, Jati pun menggenggam tangan Kara dengan lembut sembari sesekali mengusap-usap punggung tangan sang istri. Lalu menciumnya dengan lembut. Siapapun yang melihatnya pasti akan iri dengan apa yang dilihatnya. Dari tempat yang sama beberapa pasangan mata pun terus menatap sepasang kekasih halal itu. Setelah berhasil memastikan apa yang dilihatnya, pandangan mata Tommy pun kini bergantian menatap ke arah Nara. Sementara Nara langsung menunduk pasrah dengan kemarahan papahnya. Gadis itu sudah bisa menebak apa yang akan terjadi setelah ini. Tadi papa tanya sama kamu Nara, siapa yang berbicara dengan kamu, apakah dia adalah Jati dan Kara, tapi kamu bilang bahwa itu adalah dewa. Lalu siapa yang ada di depan sana? Kamu bisa lihat kan siapa dia? Kamu akan jawab jujur atau papa turun ke sana dan permalukan mereka? Tanya Tommy dengan nada yang tinggi, bahkan air mata Nara sudah turun menyusuri pipinya karena ketakutan, dengan kemarahan papahnya. Yah, Tommy memang akan seperti itu apabila aturan yang sudah ia buat dilanggar baik oleh Nara maupun kakak-kakaknya. Maaf Pah, Nara hanya bisa meminta maaf sembari terisak. Sementara Iren justru tidak tahu apa yang terjadi di antara putri dan suaminya. Iren bingung dengan apa yang harus ia lakukan karena ia tidak tahu apa-apa. Apalagi bisa dilihat dari kemarahan suaminya kalau Tommy sangat marah, dan itu tandanya laki-laki itu sudah dikecewakan sangat besar oleh putrinya. Dibayar berapa kamu sama Jati untuk membohongi kita? Tanya Tommy kembali dengan suara yang semakin meninggi. Sedangkan Nara hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Terus apa yang kamu ketahui dari abang kamu yang kurang ajar itu? Tanya Tommy membuat tubuh Nara semakin ketakutan. Nara sendiri bergeming bingung mau menjawab apa. Karena ia sendiri sudah berjanji tidak akan menceritakan apapun yang dia ketahui pada orang lain apalagi Tommy. Nara, jawab. Suara Tommy menggelegar di dalam mobil membuat Nara semakin ketakutan. Ia memang sering mendengar Tommy marah seperti ini, tetapi itu biasanya marah pada Jati bukan pada dirinya. Namun, kali ini ia justru kena marah juga dengan hal yang paling ia takutnya selama ini. Baiklah kalau kamu tidak mau bicara. Biar papa yang akan tanya sendiri pada Jati secara langsung. Tanpa disangka Tommy membuka pintu mobil dan turun. Dengan langkah tegas Tommy langsung menghampiri laki-laki dan perempuan yang sedang bermesraan itu. Pah, jangan Pah, abang dan kakak Kara saling cinta. Nara pun panik langsung mengikuti langkah kaki papahnya. Begitupun Iren yang sebenarnya tidak tahu apa-apa pun ikut menghampiri suaminya. Ingin tahu juga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Anak kurang ajar, jadi kayak gini kelakuan kamu. Tommy langsung menarik hoodie yang dipakai oleh Jati. Jati dan Kara pun tersentak kaget, bukan hanya dua orang itu yang kaget, antrian kendaraan yang sedang mengantri pun menatap ke arah mereka. Maklum ini adalah malam minggu sehingga suasana mall pun cukup ramai. Jati menatap sengit pada Tommy sedangkan Kara langsung turun dan mencoba melerai papah mertuanya. Agar tidak terjadi keributan yang membuat malu semuanya. Om, jangan kayak gini. Malu dilihat orang-orang, ucap Kara sembari mengatupkan tangannya di depan dadanya. Berharap kalau laki-laki yang seharusnya ia sebut sebagai papa mertua bisa diajak bernegosiasi dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Bukan cara mempermalukan seperti ini. Karena dampaknya bukan hanya dirinya dan sang suami yang malu. Mereka sebagai orang tua juga pasti malu. Berbeda dengan Nara dan juga Kara serta Iren yang tidak ingin Tommy bersikap kekanakan. Jati justru tetap tenang membiarkan papahnya marah. Jari telunjuknya justru mengetuk-ngetuk dengan santai di atas tangki motor.
Sontak saja caranya menghadapi kemarahan papahnya justru memancing kemarahan Tommy yang semakin berkorbar. Jadi kamu tidak lagi pincang, dan kamu tidak pernah cerai dengan wanita murahan dan matre itu. Tangan sebelah kiri Tommy menunjuk Kara yang ketakutan. Rasa sedih yang sebelumnya menguasai Kara pun kini menahan rasa malu karena berhasil menarik perhatian orang banyak. Bahkan mereka kini sudah seperti sirkus jadi tontonan orang-orang yang kepo dengan apa yang terjadi dengan dirinya dan suaminya. Anda bisa lihat sendiri, dan benar aku tidak pernah bercerai dengan Kara. Dia sampai kapanpun akan jadi istriku dan perlu Anda camkan, istriku tidak matre dan murahan. Jadi jaga mulut Anda. Jati bisa bersikap sopan apabila dia juga dihargai dan bisa bersikap kurang ajar apabila direndahkan terutama istrinya yang dia tahu Kara adalah orang yang baik. Bro, Tommy yang memiliki kesabaran setipis tisu pun langsung menghajar Jati hingga rasa asin bisa Jati rasakan di ujung bibirnya. Yah, itu tandanya bibir Jati langsung pecah karena tujuan Tommy. Papa, sudah malu dilihat orang-orang. Om, jangan kayak gini. Kara, Nara dan Iren pun memekik secara bersamaan tepat dengan Tommy yang menghajar Jati. Bahkan petugas keamanan pun langsung datang setelah terjadi keributan yang memancing kerumunan. Dua orang petugas keamanan datang untuk melerai Tommy dan Jati. Namun, bukan Jati yang terlihat kekanak-kanakan, tetapi justru Tommy yang juga memaki petugas keamanan yang melerainya. Diam kalian, jangan ikut campur dengan masalah keluargaku. Bentak Tommy dengan mengacungkan jari telunjuknya pada kedua petugas keamanan itu. Kalau ini adalah masalah keluarga, baiknya diselesaikan secara kekeluargaan jangan di tempat umum. Salah satu pengunjung mal yang geram melihat sifat arogan Tommy pun menyela ucapan Tommy. Tidak usah karena anak itu bukan anakku lagi. Tommy menatap Jati dengan tatapan penuh kemarahan. Jati bukannya sedih justru tersenyum penuh kepuasan. Tidak masalah aku dicoret dari kartu keluarga Anda. Terima kasih atas semua didikan Anda hingga aku menjadi seperti ini. Tidak mungkin aku sebagai anak melawan pada orang tua sendiri andai orang tua punya orang tua yang waras. Semua di sini bisa melihat siapa yang keras kepala. Bukan Jati ingin menambah situasi menjadi semakin buruk, tetapi semuanya terjadi karena Tommy yang telah memancing. Ayo sayang kita pulang, percuma bicara dengan orang yang merasa benar. Segala pengorbanan kita pun sia-sia kalau orang yang kita hormati malah tidak menghargai kita. Jati meminta Kara naik ke motornya lagi, tapi ditahan oleh Nara. Abang, Nara ikut dengan abang. Tangisan Nara pecah lagi, hal itu semakin membuat Kara dan Jati semakin serba salah. Mereka tahu Nara juga tertekan. Tidak mungkin Jati membiarkan adiknya menanggung kesalahannya. Jati pun turun dari motornya dan menghampiri Nara. Baru seumur-umur Jati memeluk Nara dengan penuh perhatian.